Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ini adalah materi terakhir di hidrokarbon. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang alkana, alkena. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok ketiga namanya alkuna. Bedanya cuman akhirannya saja, una. Kalau yang kemarin ana dan ena, sekarang una. Nah, Pak, kenapa sih harus belajar alkuna juga gitu? Karena memang dalam kehidupan kita itu banyak peranannya ya. Contohnya laskarbit ya, di tukang las tuh itu menggunakan C2H2 itu kelompoknya si etuna itu ya. Jadi digunakan untuk laskarbit. Nah, ini saya mulai dari sini dulu ya, dari penggunaannya atau manfaatnya. Nah, etuna dalam sehari-hari dikenal sebagai gas karbit untuk bahan bakar las ya. Jadi kalau tukang besi itu ngelas tuh menggunakan bahan bakarnya dari karbit ini ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Contohnya lain lagi adalah misalnya sebagai bahan baku pembuatan pipa paralon nih, PVC ya. Karena ada vinil ya. Pembuatan vinil ini bahan baku dari etuna sama juga ya. Terus kemudian sebagai bahan bakar obor, apa disebut itu, oxyacettina ya. Nah, ini juga termasuk salah satu penggunaan daripada alkuna dalam kehidupan kita. Nah, oke, itu sedikit saja mengenai penggunaannya. Nah, sekarang tentang alkunanya itu sendiri. Rumusnya CnH2n-2. Kalau yang kemarin alkena CnH2n, ya kan? Kalau yang pertama alkana CnH2n plus 2. Perbedaannya apa? Perbedaannya di mana? Ada yang bisa membedakan nggak antara alkuna, alkena, dan alkana? Dari rumusnya, perbedaannya di mana? Bisa jawab? Coba Julian, dibuka videonya, jawab apa perbedaannya dari segi perumusannya ini loh. Julian, bisa dengar? Ya. Ya Julian, silakan. Apa bedanya? Ada perbedaannya? Ini ya, letak posisi jumlah hidrogen. Kalau yang kemarin kan H plus 2, kemudian hanya H saja, H2N, ini minus 2. Artinya apa? Ini semakin jenuh. Kenapa dikatakan semakin jenuh? Karena jumlah hidrogennya semakin sedikit. Ya, jadi dikurang 2 lagi nih. Ya, makanya nanti paling gampang nih. Misalnya C-nya 2, ya udah kita masukin aja hanya 2 dikali 2 kan 4. 4 dikurang 2 jadi 2. Jadi C2H2. Ini yang haknya paling sedikit. Jadi dia yang paling jenuh. Dan pada alkuna ini nanti akan terjadi ikatan rangkap 3. Nah, ini ciri khasnya nih. Selain dia jenuh, dia ada ikatan rangkap 3. Itulah yang menyebabkan kenapa haknya sedikit, karena nggak kebagian. Karena udah diambil oleh si ikatan rangkap 3 ini. Ingat ya, karbon itu punya lengan 4. Kalau lengannya udah dipakai 3, berarti dia cuma punya sisa 1 untuk mengikat hidrogen atau karbon yang lain. Contoh seperti ini, etuna. Dia kan C2H2. Nah, dia ada ikatan rangkapnya nih. Kita hitung dulu, C-nya ada 2 kan. Nah, karena dia saling berikatan rangkap, berarti sisanya berapa lengannya? Saya yang ini. 1. Karena 3 udah dipakai. Yang ini juga sama 1. Makanya coba kita hitung jumlahnya. Sama nggak jumlah molekulnya nih? C-nya 2, hanya 2. Sama. Ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, itulah yang disebut dengan nama alkuna. Kita masukin lagi kalau C-nya 3. C-nya 3, H-nya 2 kali 3, 6 dikurang 2. Jadi 4. C3H4. Diajarin dulu C-nya 3. Pasti harus ada ikatan rangkapnya. Rangkap 3 loh ya. Kita taruh di sini ikatan rangkap 3-nya. Oh, yang ini tinggal bisa 1 lengannya. Yang ini dia juga punya cuma 1 berikatan dengan C yang lain. Kan C-nya 3 tuh ya. Nah, karena C yang terakhir ini tidak ada ikatan rangkap, udah dipakai di sini, otomatis kan dia lengannya masih lengkap. Jadi dia bisa berikatan dengan hidrogen yang jumlahnya 3. Kita hitung jumlahnya sama. C-nya ada 3, H-nya ada 4.
Itulah yang disebut dengan al-kuna. Paham nggak? Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Alhamdulillah. Yang nggak paham nanti boleh tanya sambil berjalan ya. Kita lanjut aja dulu ya. Nah ini untuk penamaannya nih sampai 10 C-nya. C2H2 etuna. Sama ya. Pokoknya kalau 2 itu et depannya. 3 prop. Ini sama alkana, alkena ya. 4 but. 5 pen. 6 hek. 7 hep. Kemudian 8 ok. 9 non. 10 dek. Tinggal akhirannya diganti. Kalau alkana etana. Kalau alkena etena. Kalau alkuna etuna, hanya belakangnya aja yang diganti. Paham? Paham ya? Jadi intinya kamu tuh harus tahu kalau 2 itu depannya namanya apa, kalau 3 namanya apa. Nanti kalau udah tahu itu, kamu bisa mengenal alkana, alkena, dan alkuna. Cuma beda akhirannya aja. Sama nanti kan ada rumusnya, itu yang harus diingat. Nah, ini contohnya C4H8. Ini rumus strukturnya bisa kita bikin dulu C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Pastikan 1 itu ada ikatan rangkap 3-nya. Nah, kita bikin di sini. Makanya kenapa di sini hanya cuma tinggal 1. Karena udah dipakai 3. Kenapa C di sini nggak ada ikatan sama H? Ayo pertanyaan saya. Kenapa C ini nggak ada ikatan sama H-nya? Kenapa? Ada yang tahu? Ayo, kenapa C yang ini nggak ada ikatan, nggak ada berikatan dengan hidrogen? Coba Sarip bisa jawab, Sarip. Berapa? Ya, Ya, Pak. belum paham. Coba siapa yang bisa? Kenapa C yang di sini nggak ada haknya? Yang di sini ada, yang di sini ada, yang di sini ada. Kenapa? Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Haura, mana Haura? Ada Haura? Belum. Adenur. Mungkin H C yang itu Siapa ini? H yang di C itu udah kepake 3 yang buat kanan, 1-nya buat kiri. Ini siapa? Nggak kelihatan, saya nggak monitor. Namanya siapa ini? Noval, Pak. Alhamdulillah, Ahmad Noval ya. Betul, tepat sekali. Jadi kan ingat konsepnya C itu lengannya 4. Kalau di sini dia udah 3, di sini dia 1, ya dia nggak bisa iketan lagi sama siapa-siapa. Sama H itu nggak bisa. Pak, kenapa ini kok CH-nya 2, Pak? Lah kan baru dipakai 2. 1 ke sini, 1 ke sini. Makanya sisanya 2. Pak, kenapa ini 3? Lah kan C-nya baru ikatan 1 juga dan ini. Dia masih ada 3 lengan, makanya hanya 3. Ini konsep dasar nih, harus tahu. Kenapa ini 1? 3-3-nya udah dipakai, jadi cuma tinggal sisa 1. Namanya, karena C-nya 4. 4 itu apa tadi? But. Karena ini alkuna, jadi butuna. Pak, kok dikasih 1? Iya, karena kalau rangkapnya digeser ke sini, itu nanti jadi 2. Karena lokasinya ada di C nomor 2. Kalau C-nya digeser ke sini, itu jadi 3. Bisa juga seperti itu, karena tergantung nanti letak rangkapnya di mana. Seperti itu. Memang agak rumit, tapi ya itulah materinya. Jadi harus belajar dipahami ya. Paham ya? Kita lanjut. Ini tadi sudah tentang kegunaannya. Sekarang, Pak, bagaimana untuk menamai atau memberikan nama kelompok alkuna ini ketika dia bercabang? Kalau tadi kan, kalau yang ini kan ini, yang ini kan namanya kalau nggak ada cabang nih. Yang tadi, nah ini, etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna. Ini kalau nggak ada cabang nih, lurus-lurus nih kan nggak ada cabang nih. Ini udah ditetapkan namanya seperti ini. Nah sekarang kalau yang bercabang kayak kemarin juga sama. Penulisan namanya atau pemberian namanya sama seperti alkena. Nah, cuma nanti akhirannya jadi una. Kalau kemarin enak, sekarang una. Sekarang kita tentukan dulu rantai induknya. Nah, Ilham udah ngantuk tuh. Berarti Ilham belum sarapan ya, Ilham. Kita tentukan dulu rantai induk. Ya, rantai induk tuh rantai yang apa kemarin? Dalam aturannya si alkena. Rantai induk rantai yang apa? Rantai induk itu adalah rantai yang dilewati oleh ikatan rangkap. Tuh ya, dan panjang. Ya. Jadi yang dilewati oleh ikatan rangkap dan panjang. Contohnya ini. Nah, ini kan yang paling panjang ke bawah kan, kalau ke sini kan dia pendek.
tapi harus dilewati ikatan rangkap. Nah ini, berarti ini adalah rantai induknya belok. Nggak apa-apa belok, yang penting dia panjang dan ada ikatan rangkapnya. Pak, kenapa nggak lurus ke CH3? Ya kan lebih pendek, C-nya cuma ada 5, sementara kalau ke bawah C-nya ada 6. Seperti itu, cari yang paling panjang. Yang kedua, memberikan penomoran. Dimulai dari salah satu ujung rantai yang dekat dengan ikatan rangkap itu yang nomor terendah. Nah, karena ikatan rangkapnya di sini, berarti kita mulai dari yang sini. Nggak mungkin dari yang sini. Kenapa? Karena jauh ke sini. Ada 4 langkah. Di sini cuma 1 langkah. 1, 2, 3, 4, ke bawah 5, dan 6. Ya. Kemudian memberikan nama cabang. Seperti kemarin ini gugus alkil ya. Biasanya belakangnya il. Nah, ini cabangnya kan berarti karena cuma ada 1 kan. CH3 namanya apa kemarin? Metil. Tentukan dulu nih, metil. Memberikan penamaan posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka. Nah, sama seperti kemarin. Sebutkan dulu nomor letak cabangnya. Karena cabangnya cuma 1, ini nomornya di nomor 4. Tulis 4 strip. Karena namanya metil, tulis metil. Nah, karena ini C6, namanya adalah heksuna. Nah, tetapi karena dia rangkapnya ada di C nomor 2, harus ditulis 2 heksuna. Jadi namanya 4 metil 2 heksuna. Paham? Paham nggak? Oke, biar lebih paham lagi nih. Ini ada nih. Ini ada cabang ya. Cabangnya namanya apa nih? Ayo. Cabangnya namanya apa? CH3 tadi. Metil. Bentar, Metil. tulis aja biar gampang namanya metil. Tentuin rantai utamanya, rantai induk. Seret, garis lurus kemari boleh, garis lurus ke bawah juga boleh. Sama, C-nya ada 5. Kok boleh Pak ke bawah? Boleh dong, ntar juga jadi cabang juga, jadi metil juga kan sama. Ya udah kita ambil yang gampang aja, lurus ke sini. Tapi yang dilewati kata rangkap. Cet. Nah, ini adalah rantai utama. Sekarang tentukan nomor dari rantai yang paling terdekat. Oh, kalau dari sini nomor 1, lah yang dekatnya kan ke sini. Karena ada di nomor 2. Ya udah berarti ini nomor 1-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tentukan namanya si alkunanya ini apa? Oh, karena dia 5 berarti namanya pentuna. Ya. Nah, sekarang kita masukin nomor cabangnya tadi ada di 4 metilnya, 4 strip metil. Nah, ikatan rangkapnya ada di posisi nomor 2, karena ini adalah pentuna, tulis pentuna 4 metil, 2 pentuna. Lanjut lagi contohnya, biar gampang, biar lebih paham. Oh, nggak mau ya? Nah, cabangnya ada berapa? Ini, cabangnya ada berapa? 2. Nama cabangnya apa? Metil. Bentar. Kemudian rantai induknya yang mana? Ini ke sini atau ini ke sini atau ini lurus? Mana rantai induknya? Sini. Gimana sih? Lurus ya. Nah, Terus. Terus Pak. saya buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Menentukan nomor dari yang dekat ikatan rangkap. Nah, nomornya ada di sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini adalah 5 berarti pentuna. Kenapa tulis 1? Ya karena ada di letak nomor 1 tadi. Ini metil, ini metil. Jadi namanya apa ini? Jadi namanya apa? Ayo, tuh siapa yang udah sebut tuh? Namanya apa itu? Mana tadi? Biar bisa ditulis. Nih. Namanya apa nih? 3,4 strip karena ada 2 harus pakai awalan apa kemarin? 2 apa? Dimetil. Dimetil. Langsung strip 1 pentuna gitu. Betul nggak? Betul ya? Ya, baik anak-anak, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.